Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 208 ingin mempresentasikan tentang probability atau probabilitas yang dipresentasikan oleh sebagai nama-nama berikut di bawah ini. Sejarah probabilitas. Probabilitas dikenal dengan teori peluang. Teori peluang awalnya diinspirasi oleh masalah perjudian. Awalnya dilakukan oleh matematikawan dan fisikawan Italia yang bernama Girolamo Cardano pada tahun 1501 sampai 1576. Cardano sendiri lahir pada tanggal 24 September 1501. Cardano merupakan seorang penjudi pada waktu itu. Dalam bukunya yang berjudul Liber de Ludo Alea atau yang dikenal Book on Games of Chance, pada tahun 1565, Cardano banyak membahas konsep dasar dari peluang yang berisi tentang masalah perjudian. Sayangnya, tidak pernah dipublikasikan sampai tanggal 1663. Girolamo merupakan salah seorang dari bapak probability. Pada tahun 1654, seorang penjudi lainnya yang bernama Cavalier de Mere menemukan sistem perjudian. Apa sih probabilitas? Probabilitas bisa didefinisikan sebagai peluang atau kemungkinan suatu kejadian, suatu ukuran tentang kemungkinan atau derajat ketidakpastian suatu peristiwa atau event yang akan terjadi di masa mendatang. Rentangnya probabilitas antara 0 sampai dengan 1. Jika kita mengatakan probabilitas sebuah peristiwa adalah 0, maka peristiwa tersebut tidak mungkin terjadi. Dan jika kita mengatakan bahwa probabilitas peristiwa adalah 1, maka peristiwa itu akan terjadi. Serta jumlah antara peluang suatu kejadian yang mungkin terjadi dan peluang suatu kejadian yang mungkin tidak terjadi adalah 1. Jika kejadian tersebut hanya memiliki 2 kemungkinan, kejadian yang mungkin akan terjadi. Teknik sampling. Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah suatu cara mengambil sampel yang representatif dari populasi. Jadi, populasi yaitu keseluruhan unit atau individu yang ada dalam ruang lingkup yang sedang diteliti atau dibicarakan yang hendak diduga karakteristiknya. Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti atau bagian dari populasi yang dipilih dengan prosedur tertentu untuk diukur karakteristiknya dan dianggap mewakili populasinya. Dipandang sebagai suatu pendugaan terhadap populasi, namun bukan populasi itu sendiri. Probability sampling. Jadi ada banyak probability sampling. Di video ini terdapat 5. Yang pertama, simple random sampling. Simple random sampling itu cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa memperhatikan strata atau tingkatan dalam anggota populasi tersebut. Hal ini dilakukan apabila anggota populasi dianggap homogeen atau sejenis atau dibilang sama. Cara pengambilan sampel melalui beberapa cara yaitu undian, kalkulator, tabel, angka acak, dan komputer. Yang kedua, sampel random systematic. Metode pengambilan sampel secara sistematis dengan interval atau jarak tertentu antar sampel yang terpilih. Cara ini menuntut kepada peneliti untuk memilih unsur populasi secara sistematis, yaitu unsur populasi yang bisa dijadikan sampel adalah yang keberapa. Yang ketiga, sampel random berstrata. Metode pengambilan sampel dengan cara mengambil populasi ke dalam kelompok-kelompok yang homogen disebut strata, dan tiap-tiap stratum tersebut diambil sampel secara acak. Pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dan beserta, tetapi sebagian ada yang kurang proporsional pembagiannya. Dilakukan sampling ini apabila anggota populasi heterogen atau tidak sejenis. Yang selanjutnya itu ada sampel random berkelompok.
Pengambilan sampel dilakukan terhadap sampling unit, di mana sampling unitnya terdiri dari suatu kelompok. Tiap item di dalam kelompok yang terpilih akan diambil sebagai sampel. Selanjutnya, yang kelima, sampel random bertingkat. Metode pengambilan sampel yang proses pengambilan sampelnya dilakukan dalam 2 tahap atau lebih. Proses pengambilan sampel dilakukan bertingkat baik bertingkat 2 maupun lebih. Eksperimen acak. Ciri-cirinya dapat diulangi baik oleh si pengamat sendiri maupun orang lain. Proporsi keberhasilan dapat diketahui dari hasil-hasil sebelumnya. Juga bisa diukur dan hasilnya tidak bisa ditebak. Sifat keacakan. Konsep pada hal yang belum terjadi, lalu tak dapat dibuktikan. Dan yang terakhir, bukan sifat fisik, sebuah percobaan. Ruang sampel dan kejadian. Ruang sampel yaitu himpunan dari semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan acak atau disebutnya statistik. Kejadian atau event yaitu himpunan bagian atau subset dari suatu ruang sampel. Notasi untuk event atau kejadian umumnya huruf kapital, misal A, B, dan lain-lain. Jika kejadiannya banyak, bisa ditulis sebagai barisan mulai E1, E2, dan seterusnya. Ruang sampel diskrit. Banyaknya atau number anggota pada S dapat dihitung dicacah atau countable. Hasil cacahnya mungkin saja berhingga atau tidak berhingga. Contoh, S pada percobaan pemeriksaan nasabah bank AAA, pemegang kartu kredit setiap nasabah dipilih secara acak, diperiksa, lalu digolongkan sebagai kartu kredit macet atau lancar. Oke. Ruang sampel continue. Continue anggota dari S tersebut adalah bagian dari suatu interval. Contoh kedua, S pada pengamatan besar klaim atau dalam juta rupiah setiap tahun yang diajukan oleh seorang nasabah. Misalnya yang orang nggak bisa misalnya S X sama dengan 2 kurang lebih X kurang lebih 4. Jika kita pilih tahun-tahun secara acak, maka mungkin ditemukan tahun-tahun dengan besar klaim 2,1 juta atau 3,5 juta atau 2,75 juta atau nilai lainnya yang berkisar antara 2 kurang lebih X kurang lebih 4. Ruang sampel dan kejadian. Ruang sampel dinotasikan S, ruang sampel diskrit, ruang sampel kontinu S, kurung kurawal, event atau kejadian E, kurung kurawal 88. Populasi dan sampel. Berikut ada contoh soalnya. Semua nasabah yang terdaftar di bank AAA tersebut itu disebut yaitu populasi. Sedangkan beberapa nasabah yang diambil dia itu disebut sampel. Nah, ruang sampel pada contoh ini adalah 2 kategori nasabah pemegang kartu kredit yang mungkin yaitu macet, tidak macet, dan termasuk jenis diskrit. Karena banyaknya elemen pada S ini dapat kita hitung, maksudnya dapat dihitung, yaitu terdapat ada 2 buah N dalam kurung S
sama dengan 2. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ilmu yang kita berikan sangat bermanfaat. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada ilmu yang masih kurang. Jangan lupa komen apabila ada beberapa pertanyaan, like, subscribe, dan jangan lupa kalian yang sering menonton video ini, ada baiknya nyalakan loncengnya agar terdapat notifikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.